Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, senang sekali kita berjumpa di minggu yang baru ini. Apapun keadaan kita, percayalah bahwa tangan Tuhan yang berkuasa, anugerah Tuhan yang hebat, kemurahannya yang limpah, senantiasa ada dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa untuk kebenaran firman-Nya. Bapa, kami percaya hikmat-Mu menyertai kami hari ini. Dan kiranya Tuhan understanding, wisdom yang daripada Engkau boleh ada pada kami semua. Kami buka hati kami, dan Tuhan biar kebenaran ini menyatakan pribadi-Mu sendiri. Terpujilah nama-Mu dalam nama Yesus. Amin. Saudara, perhatikan apa yang hari-hari ini terjadi. Tidak pernah sebelumnya sebetulnya kita mengalami seperti masa hari ini. Yaitu di mana ibadah betul-betul kembali kepada keputusan kita secara pribadi. Saudara, kalau dulu orang ke gereja mungkin sungkan karena diajak. Tapi hari ini saudara ada di rumah saudara menyaksikan ibadah, dan ibadah yang tidak seperti biasanya di mana kita berkumpul di gedung. Jadi kita memutuskan apakah kita ikut atau tidak. Apakah saudaraku sikap kita ketika menghadapi ibadah itu seperti apa. Juga kembali kepada diri kita pribadi. Bagaimana respon kita. Saya hanya berpesan kepada kita semua hari ini. Jangan sampai kita punya sikap nonton ibadah. Ingatlah bahwa setiap hari Minggu kita memang beribadah. Karena itu izinkan hari ini saya membagikan kepada saudara kebenaran tentang ibadah yang sesungguhnya. Ibadah yang sejati. Karena saya percaya itulah yang diinginkan Tuhan dan itulah yang dikehendaki Tuhan untuk terjadi dan untuk ada di dalam kehidupan kita. Nah saudara, di dalam bahasa aslinya kata ibadah itu ada 3. Yang pertama adalah liturgia, yang seringkali kita dengar dari kata liturgi, yang seringkali kita dengar kata liturgi dalam Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 2, ayat itu ditulis, dikatakan beribadahlah kepada Allah. Ibadah yang pada umumnya kita seringkali lakukan, tapi juga punya pengertian latreia dalam Roma 12 ayat yang pertama, yaitu dikatakan mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang kudus, yang hidup, yang berkenan kepada Allah. Itulah dikatakan ibadahmu yang sejati. Dan kemudian juga tereskeia dalam Yakobus pasal 1 ayat yang ke-27, yang lebih banyak berbicara tentang, saudaraku, bagaimana kita berbuat baik, memperhatikan orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang yang tidak memiliki banyak dalam kehidupan mereka. Ya, bagaimana kita kemudian menabur di dalam kehidupan mereka dan memperhatikan keadaan mereka. Pada dasarnya ibadah mengacu kepada 2 hal. Yang pertama kepada Tuhan tentu saja. Dan yang kedua kepada sesama. Tapi izinkan hari ini saya bawa saudara untuk kita fokus pada attitude kita sebetulnya di dalam kita beribadah. Karena sekali lagi saudara, belum pernah ada masa di mana orang sementara ada di rumahnya, dia beribadah. Apakah itu dengan saudaraku berkumpul, dengan keluarga, ataukah mungkin hanya 2 orang, dia dengan saudaranya, atau dia dengan teman, atau even dia sendirian. Nah, saya percaya dan yakin sekali bahwa ibadah penting. Kenapa? Karena Tuhan sendiri menghendaki untuk kita dalam ibadah. Dalam 1 Timotius pasal yang ke-6, ayat yang ke-11 dikatakan, tetapi engkau, hai manusia Allah, man of God, jauhilah semuanya itu, lalu dikatakan kejarlah keadilan, ibadah, yang kedua disebutkan itu, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Perhatikan kata kejarlah. Kejarlah itu berarti membutuhkan sebuah usaha dan inisiatif dari kita secara pribadi. Ibadah, saudara, adalah sesuatu yang merupakan respon kita kepada dia, kepada kehadirannya, kepada apa yang dia mau lakukan dan kerjakan dalam kehidupan kita. Demikian juga dalam kitab Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-25. Alkitab berkata, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati, dan ada perkataan begini, semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Baru-baru ini saya membaca sebuah artikel dari seorang hamba Tuhan
yang banyak meneliti tentang kekristenan, yaitu Bapak Carey Nieuwhof, dan dia mengutip I think sebuah hasil research yang mengatakan bahwa memang ini terjadinya di Amerika, bahwa 48% di dalam 4 minggu terakhir, let's say ini 2 minggu yang lalu saudara, dalam 4 minggu terakhir 48% orang Amerika sudah tidak ibadah lagi, even ibadah online. Padahal ibadah online kan tidak susah saudara, tinggal klik ya, apalagi bagi kita yang hidup di kota-kota besar, kita tidak terlalu sulit untuk akses wifi, gadget, dan lain sebagainya yang ada di rumah kita. But even demikian, 48% mereka tidak mengikuti ibadah online. Ya, lalu memang ini di Amerika, hanya 40% yang mengikuti ibadah, dan 23% lagi ibadahnya berpindah-pindah, saudara. Ya, bagaimana dengan keadaan di Indonesia? Saya berdoa dan saya berharap hal ini tidak terjadi. Ya, karena ketika kita ada di rumah kita, Alkitab berkata, hendaklah kita melakukannya. Pertama dikatakan kejarlah, yang kedua dikatakan kita semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Semakin giat, jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita. Satu ayat lagi saya ingin bacakan buat saudara. Di dalam 1 Timotius pasal yang keempat, ayat yang ke-8. Dan semuanya ini berbicara tentang bagaimana Tuhan mau agar kita memelihara, mengejar, melakukan, dan hidup di dalam ibadah kita. 1 Timotius 4 ayat yang ke-8. Latihan badani terbatas gunanya. Bukan tidak berguna, ya, tetapi terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna, perhatikan kata ini, berguna dalam segala hal. Berguna dalam segala hal. Apa itu artinya segala hal? Semuanya, saudara. Saya percaya rohani, jiwani, even jasmani. Bukankah kita percaya misalkan kesehatan yang Tuhan karuniakan kepada kita? Sekali lagi, saya tidak menentang olahraga, saya sendiri berolahraga. Saya tidak menentang bagaimana kita harus memperhatikan apa yang kita makan, apa yang kita masukkan dalam tubuh kita. Tetapi ada satu hal yang amat penting, karena Alkitab berkata berguna dalam segala hal. Apa itu? Ibadah. Karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Kalau tubuh ini sementara, saudara. 70 tahun, 80 tahun, orang makin tua, pasti ya tubuh ini akan terpengaruh. Ya, ketika saudara berusia 20-an, belasan, 20-an, 30-an, 40-an, semakin kita lanjut usia kita, kekuatan tubuh kita pasti akan mengalami pengaruh yang cukup signifikan. Tetapi manusia roh kita berbeda, saudara. Dan ibadah adalah salah satu yang sangat penting untuk apa? Build up our spirit. Membangun itu yang disebut dengan manusia rohani kita atau kerohanian kita. Dan saat ini adalah saat di mana kerohanian saudara betul-betul menjadi keputusan pribadi saudara. Siapa yang bisa memberikan pengaruh kepada kita? Ya, orang-orang terdekat kita. Suami, istri, anak-anak mungkin, gembala komsel saudara, atau bapak rohani saudara, atau gembala saudara. And then semuanya akan anyway at the end kembali kepada keputusan pribadi kita. Sebab itu saudara, hari ini betul-betul kita harus fokus akan kebenaran ini. Beberapa saudara mungkin sedang dalam pergumulan, saya tahu. Tapi ibadah sangat penting, saudara. Dan seringkali justru ketika kita fokus kepada ibadah, saya banyak menerima telepon, WA, saudaraku, percakapan-percakapan, telepon ya paling banyak memang. Dan saudaraku, bagaimana mereka bersaksi ketika mereka mendengar kebenaran firman, ketika mereka menyembah Tuhan. Disitulah Tuhan berbicara, disitulah Tuhan menjawab, disitulah Tuhan menyatakan akan kehendaknya. Disitulah Tuhan membukakan jalan, memberi hikmat dan lain sebagainya. Saudara, pertanyaannya sekarang, ibadah yang seperti apa yang Tuhan inginkan terjadi dan ada dalam kehidupan kita? Ibadah yang bagaimana yang Tuhan mau
untuk kita lakukan dan untuk kita kerjakan. Yang pertama saya percaya adalah ibadah yang tidak boleh tergantung kepada apapun or even siapapun, kecuali Tuhan tentu saja, saudara. Ya, saudara jangan salah paham dengan apa yang saya maksud. Saudara, saya tidak sedang berkata bahwa kalau tidak bergantung kepada siapapun, lalu kita kan juga nggak perlu dengar siapa yang khotbah, Pak. Maksudnya, jangan terpengaruh dengan siapapun yang khotbah, saudara. Apapun atau siapapun. Ya, dalam Kisah Para Rasul pasal 7 misalkan, ada ayat ini ayat 48 dan 49, ada kebenaran ini yang memberikan kepada kita gambaran apa yang saya maksud dengan hal ini. Tetapi yang Maha Tinggi tidak diam di dalam apa yang dibuat oleh tangan manusia, seperti yang dikatakan oleh Nabi. Langit adalah tahtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Lalu dikatakan demikian, Tuhan berkata, rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku? Demikianlah firman Tuhan. Tempat apakah yang akan menjadi perhentianku? Saudara, ayat ini dikutip dari ayat dalam Perjanjian Lama. Saudara, ketika kerinduan daripada Raja Daud yang kemudian difulfill oleh putranya Salomo, mendirikan sebuah rumah bagi Tuhan. Rumah dalam bentuk fisik, rumah dalam bentuk bangunan, rumah dalam bentuk gedung. Dan Tuhan tidak tinggal di dalam gedung, ya. Tuhan tinggal di dalam kita yang adalah bait Allah yang sesungguhnya. Saudara, saya tidak kemudian berkata kita nggak perlu fasilitas gedung ibadah. Kita tidak perlu lagi fasilitas gedung-gedung. Tidak. Ya, tapi ibadah kita nggak boleh bergantung kepada yang namanya gedung, saudara. Karena kita bisa beribadah dimanapun, kapanpun. Dan tentu saja, saudaraku, semuanya itu kembali kepada understanding yang benar akan ibadah yang sejati di dalam kehidupan kita. Bayangkan kalau kita bergantung kepada gedung gereja, maka hari ini tentu saja akan ada, saudaraku, banyak orang yang mungkin merasa tertekan atau merasa nggak enak. Nah, saudara, saya juga tidak menyalahkan kalau ada di antara saudara dan saya sendiri secara pribadi kadang-kadang berpikir, ya, aduh betapa menyenangkannya kita bisa kembali kumpul bersama, betapa menyenangkannya kita bisa bertemu face to face seperti biasanya. Dan kumpul kembali di gedung gereja dalam doa-doa, dalam ibadah-ibadah yang kita laksanakan, yang kita, saudaraku, seringkali kerjakan seperti sebelumnya. Tapi saudara, please, kita nggak boleh bergantung lagi kepada keadaan itu. Keadaan memang berubah hari ini. Kalaupun nanti kita bisa kembali datang di gedung gereja seperti sebelumnya, saudara, COVID akan tetap ada di bumi ini. Meskipun saya percaya Tuhan dengan mujizatnya bisa mengangkat itu semua. Tapi virus itu akan tetap stay seperti virus flu dahulu. Ya, sampai ditemukan vaksin, saudaraku. Dan tentu saja akan ada protokol-protokol yang harus kita lakukan, SOP-SOP yang baru untuk pelaksanaan ibadah dan lain sebagainya. Untuk menjaga kita, supaya kita tidak mudah tertular, saudara. Karena itu kita harus merubah mindset kita. Ya, kita harus fokus sekarang untuk prepare. Untuk apa? Untuk post-COVID. Ibadah tidak boleh berhenti. Ibadah tidak boleh terhalangi oleh apapun. Sekalipun kita nggak bisa kembali seperti dulu, it's okay, nggak masalah. Karena, saudara, saya yakin inti daripada ibadah yang sesungguhnya ditulis dalam Yohanes 4 ayat 20-24. Saya bacakan buat saudara. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini. Perhatikan tempat, gunung ini. Tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Tempat lagi, Yerusalem. Kata Yesus kepadanya, lihat ini saudara, percayalah kepadaku. Do you trust in Jesus? Ya, sudah percaya kepada dia. Hai perempuan, hai kita semua, saatnya akan tiba. Bahwa kamu akan menyembah Bapa. Ini luar biasa. Bukan di gunung ini, dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Saudara, ada satu pertanyaan yang sangat penting dari ayat ini. Apakah saudara kenal siapa yang saudara sembah? Saya pakai istilah yang lebih sederhana.
Apakah saudara kenal kepada siapa saudara beribadah? Ya, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang. Puji Tuhan. Nggak nunggu lagi. Bahwa apa itu? Penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah demikian. Allah itu roh. Signifikan saudara. Allah itu roh. Roh itu nggak dibatasi oleh ruang dan waktu. Tidak. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia. Harus, ada perkataan harus. Harus. Karena itu kita harus merubah mindset kita. Saya yakin dan percaya. Harus menyembah dia. Harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Saudara, kita hari ini saya ingin mengajak kita semua bagaimana kita membawa hati kita. Untuk apa saudara? Untuk sepenuhnya fokus hati kita. Rindu, haus, lapar. Saudara, kalau kita rindu, haus, lapar, itu betul-betul kita sudah nggak bergantung lagi kepada apa yang sifatnya physically. Ya, orang kalau lapar, saudara. Orang kalau lapar, seringkali sudah nggak peduli jenis makanannya. Ya, orang kalau udah lapar, jarang sekali orang lapar, saudara, atau orang haus, pusing dengan jenis makanan atau jenis minuman yang as long as tentu saja itu bersih dan sehat dan dalam keadaan layak untuk dikonsumsi. Ya, saudara, orang kalau lapar akan pribadi Tuhan, lapar akan firman Tuhan, udah nggak pusing siapa yang khotbah, udah nggak pusing lagu apa yang dinyanyikan, sudah nggak pusing dengan tata cara dan lain sebagainya. As long as semuanya itu dilakukan dengan, saudaraku, satu spirit yang benar. Allah itu roh. Barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Sudah ada orang yang hanya makan nasi dengan mungkin kecap dan ikan asin. Dan itu jadi sebuah hidangan yang mewah buat dia dan begitu menyenangkan dan memuaskan rasa laparnya. Kenapa? Ya itu kuncinya, lapar. Karena itu hari ini saya ingin mengajak saudara untuk kita memelihara saudara kehausan dan kelaparan akan dia. Karena itu yang akan membawa kita untuk ada dalam satu sikap yang tidak bergantung kepada apapun dan siapapun. Sebab itu saudara mesti kenal siapa yang saudara sembah. Saudara harus kenal kepada siapa saudara beribadah. Saudara beribadah kepada Allah yang adalah roh, God is spirit. Dan cara ini yang Tuhan berkenan, menyembah dia dalam roh dan kebenarannya. Saudara. Tapi enggak cuma itu. Saya percaya ibadah yang sejati adalah ibadah yang harus kita lakukan dengan segenap hati kita. Karena itu sikap kita ketika beribadah yang sangat penting. Nah, di saat-saat seperti ini, saudara, di mana kita ada di rumah dan apakah itu live streaming, apakah itu saudara lewat YouTube, ya, saudara tidak seperti biasanya ada di gedung, saudara duduk di gedung dan kemudian di depan ada mimbar dan ibadah berlangsung, di mana kita kumpul di satu ruangan, ada orang yang mengamati kita, lihat kita, ada orang yang duduk di sebelah kita yang akhirnya kemudian psychologically beberapa kita menjaga sikap kita di situ. Tapi saudara di rumah, apalagi kalau saudara sendirian, nobody knows. Yang tahu cuma saudara dan Tuhan. Ya, atau orang-orang yang sudah terbiasa bersama-sama dengan saudara. Karena itu ini memang kelihatan, mungkin saudara berpikir ini aneh atau bagaimana, tapi saya mau serius dengan hal ini. Pakaian yang saudara pakai apakah pantas untuk ada dalam satu ibadah? Saudara, ketika kita bikin satu acara, ya, Rockman pada waktu itu, ada yang bertanya dengan saya, boleh nggak kita ikut ibadah sambil nyamil-nyamil gitu ya, makan cemilan gitu, kudapan, lalu santai dengan
Pakaian santai, pakaian seadanya, pakaian di rumah boleh. Saya bertanya balik, apakah kamu lakukan itu ketika kamu ibadah di gedung gereja? Tapi sebetulnya yang lebih dalam daripada itu adalah kamu sedang berhadapan dengan siapa? Ya, kalau kita bertemu dengan Bapak Gubernur atau kita bertemu dengan, kalau di Surabaya, Ibu Wali Kota, saudara. Apalagi bertemu dengan Bapak Presiden. Kan nggak bisa dong kita datang dengan apparel yang seenaknya, saudara. Ya, sebab itu kesungguhan hati adalah merupakan kunci. Saudara, seperti seorang pemuda yang lagi ngedate pertama kali, dia betul-betul ingin membuat sebuah impresi yang dalam dengan calon pacarnya, saudara. Dia akan kenakan baju yang menurut dia paling keren. Dia pengen kalau ketemu baunya wangi, rambutnya potongannya benar, sisirannya juga bagus. Ya, dia sangat memperhatikan everything, semuanya. Dia harus siap roh, jiwa, tubuh. How about us? Ketika kita beribadah, Ulangan 10 ayat 12 berkata, maka sekarang hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi dia. Lalu dikatakan demikian, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Kita tidak sedang nonton ibadah setiap hari Minggu, kita sedang beribadah. Bagaimana respon kita ketika song leader berkata, mari kita tepuk tangan. Saudara, jujur saja dalam ibadah yang saya ikuti, saya mendengarkan khotbah saya sendiri dan saya responi apa yang saya katakan. Kalau saya berkata, ulangi, ucapkan bersama. Saya ucapkan itu. Ada anak saya, anak-anak saya, ada istri saya di situ. Dan I'm serious, saudara. Karena saya tidak sedang nonton ibadah, saya sedang beribadah. Kalau song leader berkata, beri tepuk tangan, kami tepuk tangan. Saudaraku yang terkasih, dengan segenap jiwa, mind, will, emotion, pikiran, perasaan, kehendak kita, fokus, tertuju pada ibadah itu. Respon kita juga. Jangan sampai kehilangan berkat dari ibadah, saudara. Karena ketika saudara berespon terhadap kehadiran Tuhan, berespon di dalam penyembahan kita kepada Dia, berespon di dalam pujian, berespon terhadap firman yang disampaikan, things happen. Saya percaya, saudara. Saya percaya, karena kita sedang berespon dengan iman, by faith. Kita nggak lihat, tapi kita percaya. Dan karena kita percaya, kita akan melihat. Dalam 1 Samuel 12 ayat 20 dikatakan, dan berkatalah Samuel kepada bangsa itu, jangan takut. Memang kamu telah melakukan segala kejahatan ini, tetapi janganlah berhenti mengikuti Tuhan. Ada beberapa saudara yang sedang menyaksikan, mengikuti, mempelajari, membuka hati terhadap kebenaran ini. Saudara mungkin sedang ada dalam pergumulan, ada dalam tantangan. Saya mau encourage saudara, mau kuatkan saudara hari ini. Saudara jangan berhenti mengikuti Tuhan. Beberapa saudara mungkin saudara sedang berdoa, meminta sesuatu, mengimani sesuatu, tapi itu belum terjadi. Udah 2 bulan, tidak ada perubahan. I'm questioning God. No. Please, saudara, never questioning God. Jangan pernah mempertanyakan Dia. Saudara, iman itu bukan sesuatu yang kita pakai untuk merubah Tuhan atau memaksa Tuhan melakukan yang kita mau. Tidak. Iman itu adalah percaya kepada kemahakuasaannya. Percaya kepada kebaikannya. Percaya kepada hikmat dan keadilannya. Percaya kepada kebenarannya. Bahwa kalau Dia izinkan itu terjadi, percayalah itu untuk kebaikan kita semua. Lalu dikatakan melainkan, janganlah berhenti mengikuti Tuhan, melainkan beribadahlah kepada Tuhan dengan, sekali lagi dikatakan, segenap hatimu. Satu ayat lagi, Ibrani 12 ayat 28 dan ayat yang ke-29.
Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Saya ulangi perkataan ini. Dan beribadahlah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya. Lalu ada perkataan ini, dengan hormat dan takut. Mohon maaf saudara, kadang-kadang orang terlambat ibadah, orang nggak fokus dalam ibadah, ya. Ketika ibadah mainan HP, waduh, di gereja aja orang masih bisa main HP, saudara. Apalagi sekarang, di meja makan sendiri, di rumah sendiri, dan nggak ada yang lihat. Itu sebabnya setiap kali ibadah sebelum mulai, selalu di depan itu kalau sudah perhatikan ada sebuah pengumuman yang diberikan buat saudara. Ya, salah satunya adalah singkirkan handphone saudara. Singkirkan, intinya begini, singkirkan semua apapun itu saudara yang bisa mengganggu konsentrasi saudara di dalam mengikuti ibadah. Ya, dan kami selalu kan memulai dengan countdown saudara. Ya, sangat diharapkan untuk saudara sudah siap sebelum event ibadah itu dimulai, saudara. Sudah ready, sudah siap, ya. Jadi kita juga nggak boleh beribadah karena kita rasa itu kewajiban saja, atau mungkin karena kita ingin diberkati. Tentu saja saya tidak berkata bahwa berarti kita nggak boleh berharap Pak untuk kita terberkati. Boleh-boleh saja. Tapi kalau motivasi ibadah kita, saudaraku, lebih kepada tangan Tuhan daripada wajah Tuhan, something wrong with us. Saudara, mari kita punya sikap hati yang benar. Dan this is the last but not least, tentu saja, in fact ini yang terpenting saudara, bahwa ibadah harus fokus kepada Dia. Siapa yang terpenting dalam ibadah kita? Tuhan. Ketika saudara memuji dan menyembah, kalau di gereja kita nyanyi, kita muji, orang masih lihat kita. Kalau di rumah nggak ada yang lihat. Yang lihat paling keluarga kita, yang lihat mungkin kenalan kita, teman kita. Even kalau kamu sendirian, kalau kita sendirian, nggak ada yang lihat kita. Hei, tapi betulkah tidak ada yang lihat? No. Karena sebetulnya semuanya itu kita lakukan. Bukankah semuanya itu kita lakukan hanya untuk Dia? The only audience for every services is the one, the King Himself. Dan gak ada yang lain, saudara. Cuman Dia. Kenapa kita fokus kepada Dia? Karena memang tujuan utamanya adalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Saudara, karena itu Tuhan Yesus berkata, penyembah yang benar, ya saudara, the true worshiper adalah yang bukan soal tempat, sekali lagi, siapa yang lihat kita atau siapa yang nggak lihat kita, tapi fokusnya adalah Dia. Dia yang harus disenangkan. Dia yang harus kita layani. Dia yang harus kita responi dalam kehidupan kita. Yosua pasal 24 ayat 15 berkata, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu beribadah. Allah yang kepada nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. This is the commitment of Joshua and should be the commitment of us also. Jadi komitmen kita sudah dikatakan, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Terjemahan New King James berkata, as for me and my house, we will serve the Lord. Setiap minggu ketika kita ada dalam ibadah, siapa yang Anda layani? As for me and my house, we will serve the Lord. And I pray, saya berdoa, as for you and your house, you will serve the Lord. 2 Timotius pasal 3 ayat yang kelima. Firman berkata, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Secara lahiriah. Secara lahiriah. Ya kalau orang lihat, orang amati,
Sepertinya ibadah. Saudara, kenapa kita serius dalam ibadah? Karena kita percaya ada kekuatan. Seperti yang dikatakan Timotius tadi sebelumnya. Ya, kita percaya, saudara, ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena kita percaya itu. Jadi itu ibadah setiap minggu, kalau saudara duduk di depan laptop atau di depan TV, karena kita ibadah online, ada kuasa di dalamnya. Jangan cuma secara lahiriah. Matius 15 ayat 9 berkata, percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Bukan manusianya yang terpenting, Tuhannya. Roma 12 ayat 1, ini ayat sudah tidak asing lagi buat kita semua. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Mempersembahkan tubuhmu. Karena tubuh itu komplit, di dalamnya ada roh, ada jiwa kita. Ya, lalu dikatakan demikian, itu adalah ibadahmu yang sejati. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Saudara, jangan sudah ibadah karena orang, apalagi. Wah, ini song leader favorit saya. Ini lagu favorit saya. Ini pengkhotbah favorit saya. Oke lah, manusia punya pilihan. Tapi don't depend on it, saudara. Jangan bergantung pada itu. Ya, kalau pas lagi lagu kesenangan, kayaknya sorga turun. Padahal sorga nggak bergantung sama lagu itu kan, saudara. As long as lagu itu benar ya, kata-katanya benar, saudara. Saya pernah ada di satu perkumpulan camp pendoa-pendoa yang secara jujur kalau dinilai dari musikalitas rada kacau sebetulnya. Tapi I feel the presence of God so strong. Hari itu saya belajar sesuatu, saudara, bahwa respon di dalam penyembahan itu jauh lebih penting daripada dalam tanda kutip suasana penyembahan itu. Apalagi kita yang diberi Tuhan kasih karunia dan anugerah setiap minggunya, kita bisa mengikuti saudaraku ibadah dengan baik. So, keep your hunger toward Him, keep your thirsty toward Him. Ya, dan biarlah itu jadi penyembahan yang sejati buat kita. Ayat yang terakhir, saudara. Maleakhi pasal 3, ayat 16 sampai ayat yang ke-18. Firman Tuhan berkata, beginilah berbicara satu sama lain, hai orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri. Coba pegang dada saudara sebentar. Katakan milik kesayangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Aku milik kesayanganmu. Firman Tuhan semesta alam. Pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihani mereka sama seperti seseorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Menyayangi anaknya yang melayani dia. Ketika kita beribadah, kita juga sedang melayani Tuhan. Saudara sedang dilayani, sekaligus saudara juga sedang melayani Tuhan. Karena itu ketika saudara memuji, pujilah dengan sungguh-sungguh, pujilah dengan serius, pujilah saudaraku dengan maksimal. Ketika saudara meresponi firman pun demikian. Alkitab berkata begini, ayat yang ke-18. Baca bersama dengan saya. Baca dengan suara yang keras, saudara. 1, 2, 3. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Tuhan tidak bilang orang baik dan orang jahat, tapi orang benar dan orang fasik. Kita dibenarkan karena korban Kristus. Kita dibenarkan karena anugerah, kasih karunia yang daripada Dia. Kita dibenarkan karena kita menaruh iman di dalam karya Sang Raja yang datang ke dunia ini untuk menyatakan kerajaannya.
di dalam kehidupan saudara, kehidupan saya. Antara orang, perhatikan ini, baca keras, 1, 2, 3 sekali. Antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Saya nggak mau anggap enteng ibadah, saudara. Saya nggak mau anggap enteng. Sejujurnya dalam kehidupan saya mengikut Tuhan. Saya beberapa kali pernah berada dalam sebuah ibadah yang secara manusia orang bilang kering. Tapi even demikian, saya percaya di tempat di mana Tuhan dimuliakan, Dia hadir. Saudara, jangan juga bergantung hanya kepada emosi kita. Kehadiran Tuhan tidak tergantung kepada emosi kita. Kehadiran Tuhan, saudaraku, tidak tergantung kepada perasaan kita. Kalau Dia berkata Dia hadir. Karena itu diperlukan iman untuk merespon itu semua. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Keadaan ini mengajar kami banyak hal, Tuhan. Keadaan ini kami berdoa seringkali untuk keadaan berubah. Tapi kali ini kami berdoa supaya kami yang berubah ya Tuhan. Supaya kami belajar banyak akan apa yang Tuhan mau terjadi dalam kehidupan kami. Bapa, hari ini kami datang kepadamu, dan biar kebenaran yang sederhana ini Tuhan boleh memberikan pengertian kepada kami. Agar Tuhan kami boleh ada dan memiliki ibadah yang sesungguhnya kepada Engkau. Ibadah yang dengan segenap hati, yang disertai dengan rasa lapar dan haus. Firman-Mu menjanjikan bagaimana Tuhan akan membuat perbedaan antara orang-orang yang beribadah dengan orang-orang yang tidak beribadah. Dan biar kiranya Tuhan kami boleh memiliki respon yang benar dalam setiap ibadah kami. Baik ibadah yang seringkali dilakukan setiap hari Minggu maupun ibadah-ibadah di mezbah-mezbah keluarga kami. Oh Bapa, hamba-Mu berdoa. Biar kiranya Tuhan untuk semua anak-anak-Mu Tuhan. Kalaupun hari ini saya ingin tetap berdoa bagi saudara yang hari ini mungkin saudara sedang bergumul. Saudara sedang ada masalah, saudara sedang mengharapkan sesuatu dalam kehidupan, saudara sedang mengalami kesukaran. Angkat tangan saudara. Tuhan, sementara Tuhan anak-anak-Mu ada di rumah, ada dimanapun, mereka sedang mengangkat tangan mereka dan menaikkan doa-doa mereka. Bapa, biar kiranya Tuhan Engkau menyentuh, Engkau menjamah, Engkau menyatakan bahwa Engkau ada dalam setiap ibadah yang kami lakukan. Ini bukan ibadah yang artificial, ini ibadah yang sesungguhnya, yang kami persembahkan bagi Engkau. Raja Allah Tuhan kami, Engkau berjanji untuk Engkau mengadakan perbedaan. Dan biar kiranya perbedaan itu datang, perbedaan itu terjadi, perbedaan itu nyata ada di dalam kehidupan umat-Mu ya Bapa. Hamba tetap berdoa kiranya perlindungan, penyertaan, Tuhan pemeliharaan dan penyediaan-Mu ada atas setiap umat-Mu. Terpujilah nama-Mu. Meteraikan firman kebenaran ini dalam hati, batin dan pikiran kami. Dan biar ini menyertai kami sepanjang minggu yang baru ini Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Amin.